Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Semoga Malam. semua dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan kursus kitab suci yang diselenggarakan oleh Paroki Bidara Cina Jakarta. Ini bukan pertama kali saya hadir di sini. Kalau Bapak Ibu ingat, kita sudah bersama-sama dulu mendalami Injil Markus. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang Injil selanjutnya, Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes. Perkenankan saya terlebih dahulu share screen. Ya, sudah kelihatan. Nanti misalnya tidak lancar jalannya share screen, mohon langsung saya diberitahu. Materi ini bisa Anda dapatkan juga, nanti silakan kontak panitia kalau ingin mendapatkan presentasi yang saya tampilkan ini. Misalnya ingin belajar lebih lanjut atau ingin memperdalam, Anda bisa mempelajari presentasi ini sendiri. Nah, malam ini kita akan mendalami Injil Yohanes, mulai dari malam ini sampai 3 pertemuan yang akan datang. Saya akan bicara kurang lebih sampai jam 8:30 paling lambat. Nanti sesudah itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan dan kita bicarakan bersama. Injil Yohanes, ya, Injil yang keempat, sering disebut sebagai Injil yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Injil Yohanes sangat berbeda kalau dibandingkan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sering juga Injil Yohanes dilihat sebagai Injil yang sulit karena isinya seringkali membingungkan. Apakah benar Injil Yohanes beda dengan Injil-Injil yang lain? Apakah benar Injil Yohanes sulit untuk dipahami? Nah, nanti akan kita lihat bersama, silahkan nanti Anda menyimpulkan sendiri. Pertemuan kita terdiri dari 4 sesi, ya, 4 minggu, di mana inilah agendanya, agenda pembicaraan kita. Pertemuan pertama malam ini, kita akan mengenal Injil Yohanes secara keseluruhan. Saya akan memaparkan seluk-beluk tentang Injil Yohanes, siapa penulisnya, kapan ditulis, ciri-cirinya, juga tema-tema teologis yang ditawarkan oleh Injil ini. Jadi meskipun nanti kita tidak sempat membicarakan satu persatu isi Injil Yohanes, kurang lebih Bapak Ibu tetap akan memiliki gambaran keseluruhan Injil Yohanes. Dalam pertemuan yang kedua, kita akan bicara tentang kitab tanda-tanda. Pertemuan ketiga, kita akan bicara tentang wasiat Yesus kepada para muridnya. Dan pertemuan keempat yang terakhir, kita akan bicara tentang kisah sengsara Yesus. Materi yang saya berikan, itu sumber utamanya adalah 2 buku ini, yaitu Yohanes, Injil Cinta Kasih, karangan Romo Martin Harun OFM, dan Yohanes, Firman Menjadi Manusia, karangan Romo Eko Riyadi PR. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalam sendiri pemahaman Anda tentang Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu ingin juga memperluas wawasan dan pengetahuan tentang Injil ini, 2 buku ini bisa dibeli, silahkan dicari di toko-toko buku ataupun ke Canisius. Buku karangan Romo Martin itu berisi perikop-perikop dari Injil Yohanes yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari Minggu atau juga pada hari-hari besar. Jadi tidak semua perikop dalam Injil Yohanes dibahas di sini. Tapi yang karangan Romo Eko Riyadi di sini dibahas semuanya, mulai dari bab 1 sampai bab yang terakhir. Jadi kalau ingin memperdalam sendiri tentang Injil Yohanes, 2 buku ini bisa dibaca.
Sekali lagi, materi yang saya sampaikan itu terutama bersumber dari dua buku ini. Nah, kita akan segera mulai. Sebelumnya silahkan masing-masing mempersiapkan kitab sucinya, Injil Yohanes. Nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk membolak-balik kitab suci supaya kita semakin akrab dengan Injil yang keempat ini. Langsung saja mari kita berkenalan dengan Injil Yohanes dengan membaca Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Silakan petugas membacakannya untuk kita semua. Silakan Mariana. Oke, siap. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, itulah awal Injil Yohanes. Bapak Ibu sekalian, Injil Matius diawali dengan perikop tentang silsilah Yesus. Injil Markus, kalau Anda ingat, kita sudah mempelajarinya, diawali dengan kisah tampilnya Yohanes Pembaptis di padang gurun. Injil Lukas diawali dengan kisah Zakaria yang bertugas sebagai imam di Bait Allah. Saya yakin Anda sudah mempelajari juga Matius dan Lukas. Ya, Anda pasti tahu itulah awal dari ketiga Injil tersebut, Matius, Markus, dan Lukas. Ketiganya berbicara tentang sesuatu yang terjadi di bumi, yang terjadi di dunia. Ya, ada silsilah Yesus, ada tampilnya Yohanes Pembaptis, dan kisah tentang Zakaria. Injil Yohanes, seperti sudah kita dengar, beda sendiri. Injil Yohanes diawali dengan sebuah prolog. Prolog ini berisi madah. Dan madah ini isinya adalah tentang identitas serta peran Yesus dalam rencana ilahi. Yesus itu adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Di sini saja kita sudah melihat perbedaan antara Yohanes dengan tiga Injil yang lain. Sementara ketiga Injil yang lain berbicara tentang peristiwa yang terjadi di bumi, di dunia, Injil Yohanes berbicara tentang sesuatu yang sifatnya abstrak, terjadi di keabadian sana. Ya. Beda sendiri. Dan karena prolog atau awal Injil Yohanes yang begini, maka Injil Yohanes sering dilambangkan dengan burung Raja Wali. Ya. Gereja Katolik memberi lambang untuk masing-masing Injil, ya. Lambang-lambang ini terinspirasi oleh salah satu perikop dari kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel ditampilkan ada makhluk surgawi yang memiliki 4 muka. 1 muka manusia, 1 muka singa, yang 1 itu lembu, dan yang 1 itu Raja Wali. Nah, keempat muka ini dijadikan lambang untuk Injil-Injil oleh Gereja Katolik. Injil Matius lambangnya adalah manusia. Kenapa lambangnya manusia?
Karena Injil Matius diawali dengan silsilah Yesus. Di situ tergambar bahwa Yesus sungguh-sungguh berinkarnasi menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Maka dia masuk dalam silsilah. Sehingga Injil Matius lambangnya adalah manusia. Markus lambangnya singa. Kenapa singa? Karena Markus diawali dengan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru di padang gurun, menyerukan pertobatan, menyerukan bahwa kerajaan Allah sudah datang. Seruan Yohanes ini mengingatkan pada auman singa, singa yang mengaum. Maka dari itu, Markus lambangnya adalah singa. Lukas lambangnya lembu. Kenapa lembu? Karena Injil Lukas diawali dengan kisah tentang Zakaria yang bertugas di bait Allah. Zakaria itu seorang imam, dan seorang imam itu tugasnya antara lain adalah mempersembahkan korban. Salah satu korban yang sering dipersembahkan oleh para imam adalah lembu. Maka Injil Lukas lambangnya adalah lembu. Yohanes lambangnya merpati. Raja Wali. Kenapa Raja Wali? Ya sudah kita lihat tadi. Karena prolog Injil Yohanes itu sesuatu yang di atas sana. Injil Yohanes diawali dengan prolog tentang misteri Allah. Tentang hubungan antara Bapa dan Putra. Allah Bapa dan Allah Putra. Dan tentang inkarnasi. Ini merupakan pemikiran yang terbang tinggi di awang-awang di atas sana. Maka Injil Yohanes lalu dilambangkan dengan Raja Wali. Ya, inilah lambang dari keempat Injil, lambang-lambang dari keempat Injil dan terutama Injil Yohanes. Dilambangkan dengan Raja Wali. Dengan melihat lambang-lambang juga kita menyadari, kita bisa merasakan bahwa Injil Yohanes sangat berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Apa perbedaan Injil Yohanes dengan Matius, Markus, dan Lukas? Yang pertama, Injil Yohanes itu kental nuansa teologisnya. Injil Yohanes itu sangat teologis. Kisah-kisah dalam Injil Yohanes, kalau kita baca, itu berbeda dengan yang ada di ketiga Injil Sinoptik. Ketiga Injil Sinoptik, kisahnya itu terkesan mudah diikuti, lancar, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak berputar-putar. Tetapi kalau Anda membaca Injil Yohanes, Anda akan ketemu dengan perikop-perikop yang seringkali berbelit-belit, penuh dengan simbol, penuh dengan makna. Ini menunjukkan bahwa Injil Yohanes itu sangat teologis. Kita sudah merasakan tadi di bagian awal, pengantar, penjelasan tentang siapa Yesus. Dia adalah firman, firman itu dulu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sangat teologis. Ini sangat membedakan antara Yohanes dengan tiga Injil yang lain. Yang kedua, sejak awal Yesus dalam Injil Yohanes digambarkan lebih banyak berkarya di Yerusalem daripada di Galilea. Kalau kita membaca Injil-Injil Sinoptik, Yesus di situ digambarkan pertama-tama berkarya di Galilea. Pertama-tama dan terutama dia berkarya di Galilea. Baru ketika Yesus merasa bahwa saatnya sudah tiba, dia lalu mengadakan perjalanan ke Yerusalem, dan di situ dia tidak lama berkarya di situ, tidak lama kemudian dia ditangkap dan disalibkan. Jadi dalam Injil Sinoptik, Yesus lebih banyak digambarkan berkarya di Galilea daripada di Yerusalem. Tetapi dalam Injil Yohanes, dibalik. Yesus lebih banyak berkarya di Yerusalem daripada di Galilea. Ada momen ya, Yesus berbicara panjang lebar, memberi wasiat kepada murid-muridnya, itu terjadi di Yerusalem. Itu
perbedaan antara Yohanes dengan Injil yang lain. Yang ketiga, dalam Injil Yohanes itu hanya ada 7 mukjizat. Yang dalam Injil Yohanes tidak disebut mukjizat. Sementara Injil-Injil sinoptik menggunakan istilah mukjizat, dalam Injil Yohanes digunakan istilah tanda. Yesus membuat sejumlah tanda dalam Injil Yohanes dan itu hanya 7. Beberapa di antaranya itu khas Yohanes yang tidak bisa ditemukan dalam Injil yang lain. Misalnya tentang mukjizat di Kana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu hanya ada di Injil Yohanes. Juga ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ini juga hanya ada di Injil Yohanes. Jadi hanya ada 7 tanda dalam Injil Yohanes. Beberapa di antaranya adalah khas Yohanes. Ini di layar kok ada yang menulis Lazarus ya? Apa ini? Oke, kita lanjutkan. Yang keempat. Ini menarik. Kita tidak akan menemukan kisah pengusiran roh jahat dalam Injil Yohanes. Kita ingat ketika kita mendalami Markus ada kisah Yesus mengusir roh jahat. Yesus memindahkan roh-roh jahat itu yang tadinya merasuki seseorang, dipindahkan ke kumpulan babi-babi. Ya. Pengusiran roh jahat oleh Yesus dapat kita jumpai dalam Injil-Injil sinoptik, tapi tidak ada dalam Injil Yohanes. Ini menarik. Tidak ada pengusiran roh jahat dalam Injil Yohanes. Selanjutnya, dalam Injil Yohanes itu ada wejangan-wejangan. Yesus seringkali memberikan wejangan-wejangan dan wejangan-wejangan ini panjang-panjang. Tetapi di sini Yesus tidak berbicara tentang kerajaan Allah. Beda dengan Injil sinoptik. Dalam Injil sinoptik Yesus digambarkan sering mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Misalnya ya, kita semua akrab dengan perumpamaan itu. Itu tidak kita temukan dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering memberikan wejangan-wejangan yang panjang dan isinya adalah tentang dirinya sendiri. Dia ingin memperkenalkan dirinya sendiri bahwa dia adalah yang datang dari Allah. Ya. Misalnya saja kalau Anda buka Injil Yohanes bab 6, di situ akan ditemukan kesaksian Yesus tentang dirinya. Dan di sini Yesus memperkenalkan dirinya, ya, bahwa dia itu adalah terang. Silakan nanti dilihat sendiri. Yesus berbicara tentang dirinya, tentang identitas dirinya, bukan tentang kerajaan Allah. Lalu yang ketujuh, Injil Yohanes memuat kisah sengsara yang cukup berbeda dengan yang dimuat dalam Injil sinoptik. Sama-sama kisah sengsara Yesus, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara yang ada di Yohanes dan yang ada di dalam Injil sinoptik. Ini nanti pada saatnya akan kita bicarakan dalam pertemuan yang keempat. Tetapi setidaknya ini mengingatkan kita semua, mungkin Anda bertanya-tanya, sama-sama kisah sengsara, kok beda? Nah, sekali lagi saya ingatkan, kita tidak sedang berhadapan dengan buku sejarah. Injil tidak dimaksudkan sebagai buku sejarah. Injil adalah suatu karya teologis. Ya. Rumusnya adalah ada sejarah dalam Injil, tapi bagaimanapun Injil bukan buku sejarah. Maka ketika kita berhadapan dengan cerita-cerita, kisah-kisah dalam Injil, ingat baik-baik bahwa ini tidak dimaksudkan sebagai suatu catatan historis, tetapi bermaksud untuk mengajar. Maka dari itu,
antara Injil yang satu dengan Injil yang lain bisa jadi isinya berbeda meskipun sedang berbicara tentang hal yang sama. Ya, tentang kisah sengsara nanti akan kita bicarakan pada waktunya. Nah, dengan demikian sekarang kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Injil Yohanes memang berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Berbeda dengan ketiga Injil sinoptik. Pertanyaannya adalah, mengapa berbeda? Kok bisa berbeda? Perbedaan ini terjadi kiranya karena tradisi Yohanes merupakan saksi independen tentang Yesus yang terpisah dari tradisi sinoptik. Ketika kita bicara Injil-Injil sinoptik, mungkin Anda masih ingat dulu saya bicara tentang teori dua sumber. Ketika Matius dan Lukas menulis Injilnya, diperkirakan bahwa mereka menjadikan Injil Markus sebagai salah satu sumber utama. Karena itu, isi Matius, Lukas, dan Markus itu menjadi kurang lebih sama, karena sumbernya sama. Maka itulah yang disebut sebagai tradisi sinoptik. Nah, Yohanes berdiri sendiri. Dia tidak menggunakan Markus sebagai sumbernya. Maka isi dari Injil Yohanes ini berasal dari tradisi yang terpisah. Dari saksi yang independen, berbeda dengan yang muncul dalam tradisi sinoptik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa Injil Yohanes 100% berbeda dengan Injil sinoptik. Tampaknya, penulis Injil Yohanes ini mengenal tradisi sinoptik. Ini bisa kita lihat dari sejumlah kisah dalam Injil Yohanes yang dapat kita temukan juga dalam Injil-Injil sinoptik. Misalnya tentang Yohanes Pembaptis. Misalnya juga tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Itu ada di Yohanes, ada juga di Injil-Injil sinoptik. Juga kisah tentang Yesus berjalan di atas air, kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah, dia menjungkir balikkan meja-meja pedagang, itu ada juga di Yohanes, juga tentang pengakuan Petrus. Ini menunjukkan bahwa Injil Yohanes mengenal sumber-sumber yang digunakan oleh para penulis Injil sinoptik untuk menyusun Injil-Injil mereka. Tetapi Injil Yohanes menjaga jarak. Dia memakai beberapa hal dari tradisi sinoptik, tapi tetap dia mau menyampaikan kesaksian yang sendiri, kesaksian yang independen, sehingga perbedaan-perbedaan di sini lebih banyak daripada kesamaan. Ya. Kapan Injil Yohanes ditulis? Nah, tentang ini agak rumit ya. Kapan Injil Yohanes ditulis, di mana, untuk siapa, dan siapa penulisnya, itu agak rumit. Tetapi para ahli, meskipun banyak yang pro kontra, umumnya sepakat, umumnya bisa menyepakati bahwa Injil Yohanes ini kira-kira ditulis antara tahun 90 sampai 100. Yang jelas, ini adalah Injil yang ditulis paling akhir di antara Injil-Injil yang lain. Markus duluan, habis itu Matius dan Lukas, habis itu baru Injil Yohanes. Jadi di antara keempat Injil, Injil Yohanes adalah Injil yang terakhir ditulis. Di mana Injil ini ditulis? Nah, pro kontra muncul tentang ini dan tampaknya sampai sekarang belum ada kata sepakat. Ada yang menyebut Injil ini ditulis di Alexandria, Mesir. Ada yang menyebut di Antioquia, Syria. Ada juga yang berpendapat ini pasti ditulis di Palestina. Yang cukup banyak, pendapat yang cukup banyak diikuti adalah
Injil Yohanes bisa jadi ditulis di Efesus, di Turki. Karena para ahli belum sepakat sampai sekarang, ya kita tidak perlu menyimpulkan, tetapi untuk diketahui saja, cukup banyak yang berpendapat bahwa ini ditulis di Efesus, Turki. Siapa yang menulis? Nah, tentang penulis Injil Yohanes dan juga Injil-Injil yang lain, perlu kita catat sejak awal ya, bahwa semua Injil itu mula-mula beredar sebagai kitab anonim. Tidak diketahui siapa penulis Injil-Injil tersebut. Naskah-naskah Injil biar dulu itu beredar begitu saja tanpa ada nama penulis di depannya. Baru kemudian ketika dirasa ada kebutuhan untuk mengetahui siapa yang menulis Injil-Injil tersebut, maka keempat Injil itu kemudian diberi nama, diberi judul. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Maka bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes, ini adalah pandangan tradisi. Pandangan tradisi. Ya, yang kadang-kadang tidak diketahui atau tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nah, tentang Yohanes, tradisi berpandangan Injil ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes siapa yang dimaksud? Yohanes yang dimaksud adalah Yohanes Zebedeus, salah seorang dari 12 murid Yesus dan sekaligus muridnya yang paling dikasihi. Ini menurut pandangan tradisi. Injil Yohanes, kenapa disebut Injil Yohanes? Karena penulisnya Yohanes. Yohanes siapa yang dimaksud? Yohanes Zebedeus, salah seorang murid Yesus, sekaligus murid yang paling dikasihi olehnya. Tetapi, yang pertama, sebetulnya tidak ada penegasan ya, belum pernah ada penegasan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes. Itu lagi-lagi juga adalah tradisi. Tapi oke lah, kita anggap murid yang terkasih itu Yohanes. Benarkah Injil Yohanes ditulis oleh dia? Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian membuka Injil Yohanes bab 21. Silakan dilihat kitab suci masing-masing bab 21. Lihat ayat 20. Saya bacakan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Murid yang dikasihi Yesus ditampilkan sebagai orang ketiga. Kalau Yohanes adalah murid itu, dan dia adalah penulis Injil ini, dia tidak akan melihat dirinya sendiri sebagai orang ketiga. Dia akan menyebut ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa aku sedang mengikuti mereka. Orang pertama. Tapi di sini ditulis sebagai orang ketiga. Mari kita lihat ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid. Siapa dia? Murid yang terkasih. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi penulis Injil ini mengatakan kesaksian ini berasal dari murid yang dikasihi Yesus. Artinya murid yang dikasihi Yesus itu orang lain, orang ketiga. Maka penulis Injil ini kalau begitu bukan murid yang dikasihi Yesus, tapi orang lain yang mendengarkan kesaksian dari murid yang dikasihi Yesus. Maka siapa penulis Injil Yohanes? Ini yang maksimal bisa kita katakan. Pada umumnya sekarang orang berpendapat Injil Yohanes ditulis oleh murid
dari murid yang dikasihi Yesus. Kalau murid yang dikasihi Yesus itu Yohanes, berarti penulis Injil Yohanes adalah murid dari Yohanes. Muridnya Yohanes. Injil ini dengan begitu tidak ditulis oleh seorang saksi mata. Saksi matanya Yohanes, saksi matanya murid yang dikasihi Yesus. Tetapi penulis Injil Yohanes itu mendapatkan informasi bahan-bahan itu dari dia, dari saksi mata. Dia sendiri bukan saksi mata. Jadi penulis Injil Yohanes adalah murid dari murid yang dikasihi Yesus. Tetapi bentuk akhir dari Injil Yohanes seperti yang kita miliki sekarang itu juga bukan karya dia. Tampaknya ada generasi penerus dari orang itu yang menjadi editor akhir Injil Yohanes. Nanti akan kita lihat bahwa Injil Yohanes itu punya dua penutup. Ini menunjukkan bahwa Injil Yohanes dalam bentuk akhir itu merupakan karya dari editor akhir. Maka siapa penulis Injil Yohanes? Editor akhir Injil Yohanes adalah, perhatikan, murid dari murid yang dikasihi Yesus. Muridnya murid dari murid yang dikasihi Yesus. Ya, silahkan Anda sakit kepala, pokoknya begitu. Murid dari murid yang dikasihi Yesus. Ya. Dan Injil Yohanes punya isi yang selaras dengan surat-surat Yohanes. Maka tampaknya ada semacam aliran, ya, aliran Yohanes, atau di sini saya katakan mazhab Yohanes. Aliran Yohanes, dan inilah yang menjadi sumber dari Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Nah, itu mengenai penulis Injil Yohanes. Kita tidak perlu terlalu memusingkan ini ya, karena sampai sekarang pun ini masih menjadi bahan penelitian oleh para ahli. Kepada siapa Injil Yohanes ditujukan? Nah, kalau kita sepakat bahwa Injil Yohanes ditulis di luar negeri, terutama di Efesus tadi, Injil Yohanes tampaknya ditujukan kepada orang Kristen Yahudi dari generasi kedua atau ketiga yang tinggal di luar Palestina. Mereka mulai menerima kedatangan orang-orang dari bangsa-bangsa lain, orang-orang Yunani untuk masuk ke dalam jemaat Kristen. Dan itu disambut dengan tangan terbuka. Jadi mulai ada bangsa-bangsa lain yang menjadi murid-murid Yesus juga. Nah, jemaat waktu itu situasinya kurang baik. Mereka sedang terlibat perselisihan dengan orang-orang Yahudi, terutama dari kaum Farisi. Maka dalam Injil Yohanes sangat kentara bahwa Yesus berselisih paham dengan kaum Farisi. Nah, ini tentang siapa penulis Injil Yohanes, kapan Injil ini ditulis, dan di mana serta untuk siapa. Selanjutnya saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat gaya bahasa Injil Yohanes. Ini juga yang membedakan Injil Yohanes dengan Injil-Injil yang lain. Yang pertama, Injil Yohanes itu gaya bahasanya jelas, puitis. Betapa puitis Injil Yohanes sudah kita rasakan ketika kita mendengarkan Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 5. Sudah sejak awal betapa puitis Injil Yohanes sudah bisa kita rasakan. Karena itu dalam Injil Yohanes, Yesus juga agak berbeda dengan yang tampil dalam Injil-Injil sinoptik. Dia tampil lebih agung daripada dalam Injil-Injil sinoptik. Mari kita rasakan keagungan Yesus dalam sabdanya dengan membaca bab 13 ayat 31 sampai 35. Silakan. Nanti. Ya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia
juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Cukup. Ya. Agung, ya, terasa sekali, agung dan puitis. Maka tidak mudah untuk dipahami Yesus ngomong apa. Dia ngomong agak berbelit-belit ya, dengan bahasa-bahasa yang berputar-putar gitu. Puitis. Tapi justru karena puitis itu Yesus tampak agung. Ini merupakan salah satu kekhasan dalam Injil Yohanes. Yesus berbicara dengan lebih agung daripada dalam Injil Sinoptik. Cara Yesus berbicara ini mirip dengan bagaimana Perjanjian Lama menampilkan ketika Allah berbicara. Coba kita lihat Keluaran bab 3 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan ya. Ketika Allah berbicara, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Agung. Dan begitulah Yesus ditampilkan dalam Injil Yohanes seperti Allah dalam Perjanjian Lama. Agung. Salah satu caranya adalah dengan menampilkan gaya pembicaraan yang puitis. Nah, itu salah satu gaya dalam Injil Yohanes. Maka siap-siap kalau Anda membaca Injil Yohanes, kita harus siap menemui kalimat-kalimat yang tidak to the point, kalimat-kalimat yang puitis, kalimat-kalimat yang mengandung simbol. Ini juga yang membuat Injil Yohanes lebih sulit dimengerti daripada Injil-Injil sinoptik. Gaya bahasa yang kedua adalah metafora. Dalam Injil Yohanes, Yesus sering digambarkan suka memakai bahasa-bahasa kiasan, tidak to the point. Dia menampilkan kiasan-kiasan atau metafora-metafora. Mari kita lihat salah satu contohnya. Bab 6 ayat 48 sampai 58. Silakan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti yang seperti dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya, kalau Anda ngobrol dengan teman-teman, terus tiba-tiba Anda berkata, saya ini roti. Pasti teman-teman bingung, loh, kok tiba-tiba kamu ngomong kamu ini roti, ini maksudnya apa? Ya. Begitu yang dilakukan Yesus. Orang-orang nggak sadar bahwa Yesus itu sedang berbicara dengan menampilkan kiasan-kiasan, metafora-metafora. Akulah roti hidup. Orang-orang jadi salah paham. Kok kita disuruh makan tubuhnya ini gimana ya? Itu yang sering terjadi dalam Injil Yohanes. Karena Yesus ngomongnya tidak to the point, memakai kiasan-kiasan, orang jadi salah paham. Mereka salah mengerti karena mereka menangkap perkataan Yesus secara harfiah. Tetapi ini disengaja. Ketika mereka salah paham, Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Seperti yang kita dengarkan tadi, mula-mula Yesus berbicara, akulah roti hidup. Orang-orang bingung, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Nah, kebingungan itu dipakai oleh Yesus sebagai kesempatan untuk memberikan pengajaran. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan seterusnya. Ya, ini kekasan Injil Yohanes. Gaya bahasa dalam Injil Yohanes, di mana Yesus digambarkan senang menampilkan kiasan-kiasan. Selanjutnya adalah ambiguitas. Yesus pembicaraannya itu sering ambigu. Kadang-kadang mengandung arti ganda atau bertingkat-tingkat. Ini juga membuat orang jadinya salah paham. Mari kita lihat bab 3 ayat 14. Saya bacakan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi Yesus membandingkan dirinya dengan patung ular tembaga yang didirikan, yang dibuat oleh Musa di padang gurun dahulu. Patung ular tembaga ini menjadi sarana bagi orang-orang yang digigit ular supaya mereka tidak mati. Kalau melihat patung itu, mereka akan tetap hidup. Dan Musa meninggikan patung itu, ditaruh di tempat yang tinggi, sehingga semua orang yang digigit ular bisa melihat patung itu. Nah, anak manusia itu juga akan seperti itu. Anak manusia juga akan ditinggikan. Ditinggikan, arti pertamanya itu kan dimuliakan. Maka orang bisa salah sangka, oh Yesus akan dimuliakan. Dia akan naik tahta sebagai anak manusia. Dia akan menjadi raja. Tetapi yang mereka tidak tahu, ditinggikan di sini ada maksud lain. Maksud lainnya adalah Yesus itu nanti betul-betul akan ditinggikan, ditaruh di tempat tinggi, yaitu disalibkan. Anak manusia akan memperoleh kemuliaan, iya, tapi jalannya adalah dengan disalibkan melalui jalan penderitaan. Orang nggak tahu itu. Maka ini adalah makna yang ambigu, mendua. Ini sering juga akan kita jumpai dalam Injil Yohanes. Selanjutnya ditampilkan juga ironi. Lawan-lawan Yesus digambarkan sering menghina Yesus. Ya. Mereka bermaksud menghina Yesus. Tapi ironisnya mereka nggak sadar bahwa hinaan itu
dengan menghina itu, sebetulnya mereka sedang menunjukkan kebenaran. Coba kita lihat bab 11 ayat 50. Ayat-ayat yang lain nanti silakan dicek sendiri. Bab 11 ayat 50. Silakan. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kayafas di sini mau mengorbankan Yesus. Dan untuk itu, dia kemudian mengatakan suatu kalimat yang bisa disebut sebagai kalimat yang bijaksana ya. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini dia binasa. Jadi lebih baik Yesus dibunuh saja daripada Yesus hidup, nanti orang Romawi marah, lalu mereka akan dihancurkan. Lebih baik Yesus dibunuh demi keselamatan seluruh bangsa. Itu Kayafas bermaksud mencelakakan Yesus dengan kalimat itu. Tapi dia tidak sadar bahwa kalimat itu menunjukkan kebenaran. Memang Yesus mati dan kematiannya itu betul-betul akan menghadirkan keselamatan. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang. Ini ironi. Kayafas bermaksud menjelekkan Yesus, mencelakakan Yesus, tetapi dia justru menunjukkan kebenaran. Kita lihat contoh lain ya, ini cukup menarik. Bab 4 ayat 12. Saya bacakan. Adakah engkau ini lebih besar daripada bapa kami Yakub? Jadi perempuan yang ketemu Yesus di sumur, dia sebetulnya nggak tahu Yesus, nggak kenal Yesus. Dan karena Yesus itu orang Yahudi, itu agak direndahkan oleh orang Samaria ini. Dia berkata, kamu ini memangnya lebih besar daripada Yakub? Semacam nggak percaya, menghina gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu benar. Yesus memang lebih besar daripada Yakub. Nah ini ironi. Gaya bahasa ironi sering akan kita jumpai dalam Injil Yohanes. Selanjutnya adalah inklusio. Inklusio ini adalah sesuatu yang sama antara bagian awal dan bagian akhir. Pada akhir suatu bagian kadang disinggung sesuatu yang sudah dibicarakan di bagian awal. Ini menjadi semacam bingkai gitu ya. Awalnya begini, akhirnya juga begini. Ini artinya ini sesuatu yang penting. Apa yang ditegaskan di awal itu diuraikan di bagian tengah, tapi kemudian ditegaskan lagi di bagian akhir. Ya. Contohnya misalnya ketika perjamuan di Kana, bab 2, kita lihat, ini akan kita bahas minggu depan ya, kisahnya sendiri, tapi kita lihat sebentar sekarang ayat 1, di situ dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Itu bagian awal. Bagian akhirnya dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Jadi untuk menggarisbawahinya bahwa ini adalah sesuatu yang pertama yang dilakukan Yesus, ini ditegaskan di bagian awal dan di bagian akhir. Inklusio. Ada inklusio lain yang penting juga, tapi ini mencakup keseluruhan Injil Yohanes. Di bab 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman itu Yesus, Yesus itu adalah Allah. Itu ditegaskan di bab 1 ayat 1. Lalu kemudian setelah perjalanan isi Injil Yohanes, Injil ini kemudian di bagian akhir
di bab 20 ayat 28 melalui perkataan Thomas yang tadinya tidak percaya, dikatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di bagian awal ditegaskan bahwa firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Sesudah perjalanan Injil Yohanes, orang-orang diajak untuk mengenal identitas dan pribadi Yesus. Di bagian akhir, Thomas memberi kesaksian. Ya Tuhanku dan Allahku. Sesuatu yang ditegaskan di bagian awal, ditegaskan lagi di bagian akhir. Nah, itulah inklusio. Salah satu gaya bahasa dalam Injil Yohanes. Bapak Ibu sekalian, itulah gaya bahasa dalam Injil Yohanes. Sehingga kalau kita membaca Injil Yohanes, kita harus ingat ada berbagai gaya bahasa di situ yang mungkin membuat kita agak kesulitan untuk memahami Injil ini. Karena dalam Injil Yohanes, Yesus sering menampilkan gaya bahasa yang puitis, dia juga sering menampilkan metafora-metafora, menyampaikan sesuatu yang ambigu, ironi, tapi juga ada inklusio di situ. Ya, itulah gaya bahasa Injil Yohanes. Nah, selanjutnya mari kita lihat pembagian Injil Yohanes. Pembagian ini cukup simpel ya, cukup jelas juga. Silahkan buka Injil masing-masing, mari kita lihat supaya Anda paham pembagian Injil Yohanes. Injil Yohanes diawali dengan prolog. Bab 1, ayat 1 sampai ayat 18. Judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Itu adalah prolog, pengantar Injil Yohanes. Prolog ini bentuknya adalah madah. Isinya tentang firman yang menjadi manusia. Seperti saya katakan tadi, di sini dibicarakan tentang identitas Yesus dan relasinya dengan Allah Bapa. Jadi bagian ini berfungsi sebagai pengantar yang berbicara tentang perjalanan firman di bumi. Prolog, bab 1 ayat 1 sampai 18. Selanjutnya, bab 1 ayat 19, mulai tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, sampai bab 12 ayat 50, ya, firman Yesus yang menghakimi. Ini perikop yang terletak di depan kisah pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bab 1 ayat 19 sampai bab 12 ayat 50, ini bagian yang disebut kitab tanda-tanda. Kenapa disebut kitab tanda-tanda? Karena 7 tanda yang dilakukan Yesus yang saya katakan tadi, itu semuanya ditaruh di sini. Jadi bagian ini berbicara tentang karya dan pelayanan Yesus, di mana dia menyatakannya dalam tanda-tanda, yang dalam Injil lain istilahnya itu mukjizat, dan juga firman. Ketika Yesus berfirman, maksudnya adalah untuk menjelaskan arti tanda-tanda yang sudah dia lakukan. Itu ditaruh di sini. Bab 1 ayat 19 sampai 12 ayat 50. Inilah yang akan kita bahas minggu depan. Kitab tanda-tanda. Sekali lagi kenapa namanya tanda-tanda? Karena ke-7 tanda yang dilakukan Yesus itu diletakkan semuanya di sini. Selanjutnya, mulai dari bab 13 ayat 1, yaitu tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sampai bab 20 ayat 29, yaitu kisah Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Ini disebut kitab kemuliaan. Jadi bagian besar Injil Yohanes itu sebetulnya 2.
kitab tanda-tanda, dan kitab kemuliaan. Nah, kitab kemuliaan itu isinya adalah kepada mereka yang menerima dan mengimaninya, Yesus menyatakan kemuliaannya. Bagaimana caranya Yesus menyatakan kemuliaannya? Ternyata dengan menanggung penderitaan, disalib, mati, dan dibangkitkan. Maka meskipun judulnya kitab kemuliaan, jangan dikira isinya tentang sesuatu yang mewah-mewah, yang megah-megah ya. Yesus dimuliakan, iya Yesus dimuliakan, tetapi caranya dengan menderita. Sehingga kitab ini, bagian ini diawali dengan kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Sebetulnya ini adalah kisah sengsara ya. Kalau dalam Injil Sinoptik ini adalah permulaan kisah sengsara. Jadi di bagian ini ditampilkan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, lalu kemudian memberikan wejangan-wejangan terakhir kepada mereka. Isinya ini sangat panjang lebar. Lalu kemudian Yesus ditangkap, Yesus dihukum mati, disalibkan, mati, dan kemudian dibangkitkan. Itu semua ditaruh di sini. Kitab kemuliaan namanya. Kenapa Yohanes menyebut ini kitab kemuliaan? Nanti ada alasannya. Nanti saya jelaskan. Lalu selanjutnya adalah epilog. Ada prolog tadi di depan. Sekarang di bagian penutup namanya epilog. Epilog ini mulai bab 20 ayat 30 sampai terakhir bab 21 ayat 25 dengan pembagian sebagai berikut. Bab 20 ayat 30 sampai 31, maksud Injil ini dicatat, itu adalah penutup. Tampaknya ini pernah menjadi penutup Injil Yohanes pada tahap awal. Jadi pada tahap awal Injil Yohanes itu berakhir di sini. Bab 20 ayat 31. Lalu kemudian ada tambahan, kisah tambahan tentang penampakan Yesus kepada para murid di Galilea. Bab 21 ayat 1 sampai 23. Lalu kemudian kata penutup yang kedua. Bab 21 ayat 24 sampai 25. Nah, itulah pembagian Injil Yohanes. Saya ulangi, prolog, kitab tanda-tanda, kitab kemuliaan, dan epilog. Maka kalau mau garis besarnya saja, pada prinsipnya Injil Yohanes itu terbagi menjadi dua. Kitab tanda-tanda di bagian depan, dan kitab kemuliaan di bagian akhir. Ya. Sangat simpel dan sederhana pembagian Injil Yohanes. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal tema-tema teologis Injil Yohanes. Sehingga meskipun nanti kita nggak bisa membahas satu persatu, setidaknya Bapak Ibu sekalian memahami. Sebetulnya Injil Yohanes mau bicara apa saja sih? Tema-tema utamanya itu apa saja? Tema utama yang pertama adalah tentang identitas Yesus. Siapakah Yesus? Kita sebagai pembaca diajak untuk mengenal dan akhirnya mengimani Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Kristus. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Israel sejak zaman Perjanjian Lama. Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Kristus, tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Sebab Yesus ini, Kristus yang ini, berasal dari Allah. Dan dia adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus oleh Allah untuk hadir ke dunia. Ya. Kita lihat salah satu ayat yang tertulis di sini, bab 10 ayat 36, dikatakan di situ, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia?
Nah ini, kita semua diajak untuk sampai ke situ. Menerima dan mengimani bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah untuk hadir ke dunia. Injil Yohanes sangat menekankan kesatuan antara Yesus dengan Bapa, antara anak Allah dengan Allah Bapa, antara Allah Putra dan Allah Bapa. Maka dari itu sejak awal sudah ditegaskan, kita sudah baca bersama tadi, bahwa dia adalah firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan kesatuan Yesus dengan Bapa. Kalau orang mengenal Yesus, berarti dia mengenal Bapa. Coba kita lihat salah satu perikop yang terkenal yang berbicara tentang ini, yaitu dialog antara Yesus dengan Filipus. Mari kita buka bab 14. Tidak ada di presentasi ini, tapi mari kita lihat bab 14 ayat 8 sampai 10, silakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah, Silakan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Ya, kesatuan antara Yesus dan Bapa ditekankan di sini ya. Filipus bertanya-tanya, bisa nggak Bapa itu ditunjukkan kepada saya, supaya saya percaya? Yesus keheranan, kok bisa kamu berkata begitu? Melihat saya itu berarti melihat Bapa. Ya. Jadi di sini Yesus menegaskan kesatuan dirinya dengan Bapa. Kita semua sebagai pembaca diajak untuk mengimani itu. Dan puncaknya kita diajak untuk sampai pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Nah, kita diminta seperti Thomas yang pada akhirnya berkata, ya Tuhanku dan Allah. Nah, itu tema teologis utama Injil Yohanes. Memperkenalkan siapakah sesungguhnya Yesus. Kita diajak untuk sampai pada iman yang teguh terhadapnya. Ya. Tema teologi selanjutnya adalah tentang kekuasaan Yesus. Injil Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu sosok yang maha kuasa. Dia tahu segalanya. Bab 6 ayat 5 sampai 6. Silakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya,
Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang itu dapat kita jumpai dalam Injil-Injil sinoptik juga. Tetapi ada yang membedakan antara kisah dalam Yohanes dengan kisah dalam Matius, Markus, dan Lukas. Bedanya adalah di perikop di ayat yang tadi kita baca, bab 6 ayat 5 sampai 6. Yesus memang bertanya kepada murid-muridnya, di mana kita bisa membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Tapi sebetulnya Yesus sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya ingin ngetes murid-muridnya aja. Tetapi Yesus tahu bahwa dia akan membuat mukjizat, memberi makan 5.000 orang itu. Dia sudah tahu. Ini mau menegaskan kemahakuasaan Yesus, bahwa Yesus tahu segalanya. Dia nggak bingung. Ini orang banyak, dikasih makannya gimana ya? Yesus nggak bingung. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, itu bukan berarti dia bingung. Dia ingin minta pendapat murid-murid, tidak. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia ingin mengetes, mencobai murid-muridnya. Tahu nggak harus ngapain? Ini untuk menegaskan sekali lagi bahwa Yesus Maha Kuasa. Dia tahu segalanya. Satu contoh lain, bab 6 ayat 70 sampai 71. Silakan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid ini. Yesus tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa di antara 12 orang yang dipilihnya itu ada seorang yang jahat, iblis. Dia tahu. Ini untuk menunjukkan bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Sejak awal dia tahu bahwa orang ini adalah orang jahat. Yudas akan mengkhianati dia. Dia tahu. Ya. Ini untuk menegaskan sekali lagi kekuasaan Yesus. Dan kekuasaan Yesus semakin ditegaskan dengan tanda-tanda yang dibuatnya. Ada 7 tanda. Minggu depan akan kita dalami. Antara lain seperti saya katakan tadi, Yesus bisa membuat air, mengubah air menjadi anggur. Yang luar biasa lagi, dia bisa menghidupkan orang mati. Kekuasaan Yesus di sini digarisbawahi dan ditegaskan. Itu tema teologis yang kedua. Yesus adalah sosok yang penuh dengan kuasa. Yang ketiga, memang Yesus mati. Memang dia disalibkan. Orang-orang menganggap itu sebagai kematian yang hina. Tetapi Injil Yohanes menegaskan kematian Yesus yang hina tadi di mata manusia itu justru adalah saat dia dimuliakan. Jadi kematian Yesus itu adalah saat dia mengalami kemuliaan. Ya. Maka cara Yohanes mengisahkan kisah sengsara itu sangat beda dengan Injil sinoptik. Dalam Injil Yohanes, ya, ketika Yesus menderita, dia juga disalibkan. Yesus di sini tidak diposisikan sebagai korban. Maka kita nggak usah mengasihani Yesus, enggak. Kita aduh kok bisa Yesus begitu, enggak. Yesus menjalani itu dengan gagah berani. Dia bukan korban. Dia berkuasa penuh atas apa yang terjadi pada dirinya. Mari kita lihat bab 10 ayat 17 sampai 18. Silakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nggak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus, membunuh Yesus. Tidak ada. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku.
Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yesus berkuasa penuh akan apa yang terjadi. Dia bukan korban. Maka dari itu, ketika dia meninggal, mari kita lihat bab 19 ayat 28 sampai 30. Silakan dibaca. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Anda sudah dengar ya? Yesus tahu bahwa segala sesuatunya telah selesai. Di sini ditegaskan lagi bahwa dia tahu semuanya. Yesus tahu inilah saat akhir baginya. Maka kemudian ketika akhirnya dia meninggal, menghembuskan nafas terakhir, dikatakan di sini, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang mengambil nyawa Yesus. Tidak ada yang berkuasa mengambil nyawa Yesus. Tidak ada yang berkuasa membunuh Yesus. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Jadi tegas di sini dikatakan, Yesus di sini tidak butuh dikasihani. Dia tetap penuh kuasa sampai akhir. Segala sesuatu terjadi atas kendali dirinya. Jadi di sini Yesus, atau kemuliaan Yesus sangat ditegaskan. Dan Yesus tidak sendirian. Kenapa dia bisa bersikap seperti itu? Karena dia disertai oleh Bapa. Kita akan ketemu dalam Injil Yohanes perasaan bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nggak ada dalam Injil Yohanes. Itu dalam Injil Sinoptik. Dalam Injil Yohanes, Yesus sangat yakin, imannya teguh kepada Bapa bahwa Bapa menyertainya dalam saat-saat penuh penderitaan itu. Bab 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Lihat, aku tidak seorang diri, Bapa menyertai aku. Luar biasa. Ini seninya Bapak Ibu sekalian, kita melihat Injil sebagai suatu karya teologis. Dalam Injil Sinoptik, Yesus digambarkan bergulat. Ini karena mau menonjolkan kemanusiaan Yesus. Ya. Sebagai manusia, menderita, Yesus merasa sendiri. Bahkan dia merasa Bapa meninggalkan dia. Kemudian dia berseru, Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa begitu ya? Karena Injil Sinoptik mau menggambarkan kemanusiaan Yesus. Tetapi Injil Yohanes mau menegaskan kemuliaan Yesus sebagai Allah. Maka di sini ketika dia mengalami saat-saat yang berat, dia yakin bahwa Bapanya selalu menyertai dia. Dia nggak pernah ditinggalkan sendiri. Ini namanya menghadapi suatu karya teologis itu seperti ini. Satu lagi contoh yang menarik, bab 19 ayat 25 sampai 27, silakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya,
"Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Iya, bukan hanya Allah Bapa yang tidak meninggalkan Yesus, tetapi di antara manusia itu tetap ada orang-orang yang menyertai Yesus sampai akhir, yang setia berdiri di depan salib Yesus. Yesus tidak sendirian. Jadi dia tidak mati mengenaskan. Yesus mati dalam kemuliaan. Dan kematian Yesus ini bukan sesuatu yang sia-sia, karena memang dimaksudkan membawa manusia kepada suatu hubungan yang baru dengan Allah. Ini bukan kematian yang sia-sia. Maka seperti yang sudah kita lihat tadi, kematian Yesus itu adalah suatu peninggian. Ketika seorang raja itu mau dinobatkan sebagai raja, ya, Anda lihat penobatan Pangeran Charles beberapa waktu lalu di televisi, begitu megah, dia naik tahta, dia ditinggikan. Yesus juga ditinggikan. Tetapi ditinggikannya Yesus itu bukan naik singgasana, tetapi disalib. Jadi penyaliban itu bukan sesuatu yang memalukan, ini adalah saat yang penuh dengan kemuliaan. Yesus tidak sendirian, Yesus penuh dengan kesadaran full apa yang terjadi di bawah kontrol dia, dan ini adalah memang jalan yang harus dia tempuh supaya dia dimuliakan oleh Allah Bapa. Jalannya adalah jalan salib, jalan penderitaan. Maka dengan ditinggikan di salib, Yesus ini naik. Nanti naik, mengalami kenaikan. Naiknya kemana? Naik kepada Bapa. Nah, ini yang ditegaskan oleh Injil Yohanes yang cukup signifikan berbeda dengan Injil-Injil sinoptik. Dia mau mengatakan bahwa kematian adalah saat bagi Yesus untuk dimuliakan. Segala aspek yang ada dalam kisah sengsara dalam Injil Yohanes menunjukkan hal itu. Ya. Tema teologi selanjutnya adalah hakikat iman. Kepada kita diperkenalkan Yesus. Siapa Yesus, identitasnya siapa. Nah, tentu ada harapan. Harapannya adalah kita sampai pada iman kepada Yesus. Kita sebagai pembaca pada akhirnya beriman kepada Yesus. Kita akhirnya mengenal dan mengimani Dia dengan seutuhnya. Ya. Memang iman menurut Yohanes itu adalah karunia. Tetapi bagaimanapun kita diminta untuk menentukan pilihan. Coba kita lihat bab 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, di satu sisi, Injil Yohanes menegaskan bahwa iman itu karunia. Jadi Bapa sejak semula sudah menentukan siapa-siapa yang akan dipanggil olehnya. Siapa-siapa yang dipanggil untuk beriman kepada Yesus itu sudah ditentukan oleh Bapa. Sehingga di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Di satu sisi, iman itu merupakan karunia ilahi. Tetapi di sisi lain, bagaimanapun, manusia diajak untuk berani menentukan pilihannya. Mari kita baca bab 6 ayat 66 sampai 70. Mulai dari waktu itu Ya. banyak murid Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya,
Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya. Beriman kepada Yesus atau tidak, itu merupakan karunia ilahi. Tetapi bagaimanapun manusia itu harus menentukan pilihan. Maka dalam perikop yang baru saja kita dengar, ada banyak yang sudah dipanggil oleh Yesus, sudah mengikuti Yesus, termasuk Yudas. Itu nanti mengundurkan diri. Yudas bahkan mengkhianati Yesus. Tetapi Petrus dan 10 murid yang lain, ketika ditanya oleh Yesus, kamu nggak pergi juga? Petrus mengatakan, kepada siapa kami pergi? Nah, di sini Petrus menentukan pilihan bahwa dia mau beriman kepada Yesus. Kita diajak seperti itu juga. Ya. Kita sekarang sudah menjadi orang Katolik, sudah dibaptis. Ini kita sudah diberi karunia oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun kita harus menentukan pilihan. Apakah kita setia seperti Petrus, atau kita memilih seperti orang-orang yang lain yang sebelumnya mengikuti Yesus, kemudian mengundurkan diri. Atau seperti Yudas, yang kelihatannya setia, tapi ternyata di belakangnya berkhianat kepada Yesus. Apakah kita seperti itu? Itu merupakan panggilan kita. Maka di satu sisi kita bersandar pada karunia ilahi, di sisi lain kita sendiri harus menentukan keputusan bagi diri kita sendiri. Itulah hakikat iman. Bagaimana supaya kita beriman? Apakah kalau kita melihat tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat yang dibuat Yesus? Apakah dengan mengalami sendiri tanda-tanda itu? Nah, ternyata Injil Yohanes mengatakan tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat itu bukan merupakan dasar yang kuat untuk beriman. Di bab 4 ayat 48 Yesus berkata, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, dia mau menyindir orang-orang yang seolah-olah percaya kepadanya, tetapi mereka sebetulnya hanya ingin melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, ya kalau kamu nggak lihat tanda-tanda kemarin yang saya lakukan, pasti kamu nggak akan percaya. Maka di sini mau dikatakan, iman itu nggak ada hubungannya dengan mukjizat, dengan tanda. Meskipun kita tidak mengalami mukjizat, meskipun kita tidak melihat mukjizat yang dilakukan Yesus, kita bisa beriman. Justru iman kita mungkin lebih kuat daripada mereka yang sekedar kagum karena melihat mukjizat. Soalnya, iman yang paling penting itu adalah relasi. Beriman berarti memiliki hubungan yang pribadi, hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Ya, iman bisa naik turun, tetapi kedekatan kita dengan Yesus membuat kita akan selalu setia kepadanya. Nah, itu hakikat beriman menurut Injil Yohanes. Selanjutnya tentang terang dan gelap. Injil Yohanes membagi segala sesuatunya menjadi dua. Hampir seluruh pemikiran dalam Injil Yohanes itu disajikan dalam struktur dualistik. Terang, gelap, atas, bawah, bukan dunia, bukan dari dunia, dari dunia. Jadi selalu ada dualistik seperti itu. Anak-anak terang, anak-anak kegelapan. Maka kita sebagai pembaca diajak untuk memilih. Kepada kita disodorkan pertentangan ini, terang dan gelap. Terang itu lambang orang-orang beriman. Gelap itu lambang orang-orang yang tidak beriman. Siapa yang Anda pilih? Anda pilih mau menjadi terang atau Anda mau memilih menjadi kegelapan? Kita diminta untuk menentukan salah satu, tidak bisa berdiri di tengah-tengah. Tentu harapannya kita diminta untuk menjadi anak-anak terang. Lalu kemudian tentang roh sebagai penolong. Yesus pergi
tetapi dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Maka dia kemudian akan mengirimkan yang disebut penolong, atau dalam bahasa Yunani parakletos. Dalam TB itu kadang-kadang disebut penghibur, tetapi dalam TB2 nanti penghibur diganti semua dengan penolong. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang yang beriman kepadanya itu sendirian. Dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi, menghibur, dan meneguhkan kita semua. Penolong ini tugasnya adalah meneruskan pekerjaan-pekerjaan Yesus, mengingatkan kita akan ajaran-ajaran Yesus, dan bersama-sama kita memuliakan Yesus. Nah, kemudian karena ada penolong ini, Roh Kudus nanti kemudian dihubungkan dengan Bapa dan Putra, dan kemudian inilah yang menjadi dasar dari konsep Trinitas, ya, Tritunggal yang Maha Kudus. Injil Yohanes sangat berperan dalam penyusunan konsep ini, karena dia menegaskan kesatuan antara penolong, Yesus sebagai anak, dan Allah Bapa. Ya. Dan yang terakhir, tema teologisnya adalah hadirnya berkat akhir zaman pada masa sekarang. Karena adanya penolong tadi, parakletos, maka berkat-berkat yang tadinya hanya bisa dirasakan pada akhir zaman, itu bisa kita rasakan pada saat ini juga. Memang belum sampai pada kepenuhannya, tetapi karunia-karunia ilahi itu sudah hadir dalam kehidupan kita sekarang. Dalam Injil Sinoptik digambarkan sebagai kerajaan Allah, ya. Kerajaan Allah kepenuhannya itu nanti masih pada akhir zaman, kita masih menantikan itu, tetapi kerajaan Allah sudah hadir juga sekarang. Kita sudah bisa mencicipi kerajaan Allah sekarang dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, dalam Injil Yohanes juga begitu. Berkat kehadiran Parakletos atau Roh Kudus, berkat-berkat akhir zaman dapat dirasakan juga pada masa sekarang. Ya. Maka misalnya kita mengalami berkat dari Allah, itu tidak usah nunggu nanti, sekarang pun kita sudah dapat merasakannya. Ya. Nanti silakan ayat-ayat yang ada di sini bisa dibaca sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pengantar yang bisa saya sampaikan tentang Injil Yohanes. Semoga membuat kita semakin memahami cara membaca Injil ini, cara menafsirkan juga Injil ini. Bagian-bagian yang lebih detail akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya tentang kitab tanda-tanda, tentang kitab kemuliaan, juga tentang kisah sengsara Yesus, lalu juga tentang mukjizat-mukjizat yang dia buat. Nanti akan kita bahas di pertemuan 2, 3, dan 4. Sementara itu dulu saya kembalikan kepada moderator, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan. Ini di ruang chat itu ada beberapa yang sudah menuliskan. Mungkin bisa dibantu Pak Sis Mariana atau Sis Santi. Untuk yang di ruang chat, apakah sudah ada yang bertanya? Kayaknya seperti tadi sudah ada yang tertulis itu. Bisa dibacakan supaya nanti Bapak Jarod bisa langsung menjawabnya. Sambil mencari mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung, dipersilahkan. Ada pertanyaan dari Saudara Satyawan. Kitab Yohanes di Bible APP yang saya punya menggunakan kata mujizat. Yohanes 6 ayat 14. Apakah ini karena versi terjemahan Injil di APP ini saja yang tidak lazim? Pertanyaannya itu Pak Jarod dari Pak Saudara Satyawan. Ya. Itu saya juga tambahkan lagi, saya ketemu lagi itu cukup banyak juga di Yohanes 4, 48, 62, 6, 14, 7, 31, 9, 16, 11, 47, 12, 18, dan 12, 37.
Itu saya barusan search, ada gitu. Ya. Bagaimana menurut Pak Jarod? Ya, lebih lengkapnya akan kita bahas minggu depan ketika kita bicara tentang kitab tanda-tanda. Tetapi pada prinsipnya, dalam Injil Yohanes, mukjizat itu disebut sebagai tanda. Tapi tidak berarti kata mukjizat tidak muncul dalam Injil Yohanes. Tetap muncul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus itu lebih sering disebut sebagai tanda daripada mukjizat. Ya. Kenapa disebut tanda, kenapa tidak memilih mukjizat? Nah, itu akan kita bahas minggu depan, Pak ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Dr. Liawan Chandra. Adanya cukup banyak perbedaan Injil Yohanes dengan Injil yang lain. Apakah dapat dijadikan titik tolak pemikiran bahwa sejak Injil-Injil itu ditulis pun juga sudah mulai terjadi perbedaan pandangan, paham, pendapat mengenai diri Yesus, serta ajarannya yang pada akhirnya juga menjadi bibit-bibit skematik di era selanjutnya. Mohon pencerahan dan terima kasih Pak Jarod. Ya, Yesus adalah sosok yang menarik ya. Maka kehadiran Yesus tidak mengherankan itu disambut oleh banyak orang. Tetapi karena banyak orang yang mengimani Yesus, tidak heran juga banyak pemikiran. Maka Yesus sering dilihat dari berbagai sisi. Sehingga antara orang satu dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Yesus seperti apa yang dia kenal gitu. Itu satu. Yang kedua, sejak awal kita harus menyadari bahwa Injil itu aslinya tidak hanya 4. Ada berbagai tulisan tentang Yesus yang beredar di masa lalu. Ada Injil-Injil lain di luar 4 Injil yang kita terima sebagai kanonik. Kita terima dalam kitab suci. Jadi bagaimana Yesus itu dikenal oleh orang, itu ada berbagai macam versi. Nah, kita menerima 4 Injil saja. Itulah yang kita imani sebagai tulisan-tulisan yang sungguh menggambarkan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang kita imani itu 4 Injil itu saja, bukan Injil-Injil atau tulisan-tulisan yang lain. Nah, keempat Injil ini juga menampilkan gambaran yang berbeda-beda tentang Yesus. Bahkan di antara Injil sinoptik pun seringkali berbeda, tidak sama saja. Matius, Markus, Lukas itu masing-masing punya kekhasan sendiri. Ya. Injil Matius misalnya, itu menampilkan Yesus yang agung. Yesus yang sebagai Musa yang baru. Yesus yang raja yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Makanya ketika Yesus lahir, yang mengunjungi Yesus siapa pertama kali? Yaitu 3 raja, 3 orang Majus. Kenapa yang mengunjungi Yesus adalah orang-orang penting? Karena Yesus adalah raja. Gitu. Dalam Injil Matius, Yesus digambarkan menyampaikan sabda-sabda bahagia di bukit, di gunung. Kenapa di gunung? Mau menggambarkan Yesus itu adalah Musa yang baru. Musa dulu menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Sekarang Yesus menyampaikan sabda-sabda bahagia juga sama-sama di gunung. Yesus adalah Musa yang baru. Itu gambaran Yesus dalam Injil Matius. Lukas punya gambaran yang lain. Yesus adalah sosok yang simple, sederhana. Dia adalah Allah yang rela menjadi manusia yang hina. Maka dari itu Yesus digambarkan lahir di kandang. Yang mengunjungi Yesus adalah gembala-gembala, orang-orang miskin, orang-orang kecil. Ketika Yesus menyampaikan sabda bahagia, dia tidak menyampaikan di gunung, tapi di tanah yang datar, sejajar dengan para pendengarnya. Yesus sejajar dengan manusia. Lukas menggambarkan Yesus seperti itu. Anda lihat, beda penggambaran Yesus dalam Matius dan dalam Lukas. Apalagi dengan Yohanes, sangat berbeda. Nah, menurut kita, memang orang bisa melihat ini sebagai sumber perpecahan, tetapi menurut kita, gambaran-gambaran Yesus yang berbeda-beda dalam Injil itu bukan untuk
membuat perpecahan, tetapi antara yang satu dengan yang lain itu melengkapi. Maka dari itu, ketika kita membaca Injil Matius, dia menyampaikan, menggambarkan Yesus dengan cara tertentu. Apa yang kurang di Matius dilengkapi di Markus, di Lukas, di Yohanes. Jadi gambaran yang berbeda-beda itu jangan sampai membuat kita bingung, tetapi justru saling melengkapi. Karena bagaimanapun suatu tulisan itu tidak akan mampu menggambarkan Yesus 100% sepenuhnya. Karena Yesus itu sungguh kaya aspeknya. Nah, keempat Injil ini diharapkan melengkapi. Maka kalau kita ketemu kisah-kisah yang berbeda dalam keempat Injil, jangan Anda menjadi bingung. Tetapi inilah kesaksian orang dari berbagai macam sisi tentang siapakah Yesus itu. Saling melengkapi. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Oki akan dibahas di minggu depan tentang mukjizat tidak disebut tanda. Lanjut pertanyaan dari Saudara Heri Irnayanto. Apakah makna kata Tuhan dan Allah yang diucapkan oleh Thomas kepada Yesus? Itu pertanyaannya, Pak Jarod. Ya, Thomas tadinya tidak percaya. Murid-murid yang lain sudah ketemu Yesus, Thomas nggak ada. Anda pasti kenal baik cerita ini ya. Kemudian Thomas ketemu Yesus, lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya. Nih, masukin nih jarimu ke sini kalau kamu nggak percaya supaya kamu percaya. Tapi Thomas tidak melakukan itu. Dia percaya. Dia yang tadinya tidak percaya, kemudian percaya. Dan Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah pengakuan iman. Dia yang sebelumnya tidak percaya, sekarang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bahwa Yesus adalah Allah. Maka ini suatu inklusi ya. Tadi sudah saya jelaskan, awal Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu Yesus. Maka di sini mau dikatakan Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu Allah. Nah, selanjutnya perjalanan Injil Yohanes bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya itu menggambarkan bagaimana Yesus berusaha memperkenalkan dirinya bahwa dia itu adalah Allah. Orang ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yesus kemudian akhirnya ditangkap, dibunuh, disalibkan. Tapi dia kemudian bangkit. Nah, endingnya semua peristiwa itu dimaksudkan berpuncak pada pengakuan iman bahwa dia itu betul seperti yang ditegaskan di bab 1 ayat 1 bahwa dia itu adalah Allah. Dan ini dinyatakan oleh Thomas. Maka dengan ini tujuan Injil Yohanes tercapai. Dia mau mengatakan, memperkenalkan bahwa Yesus adalah Allah, dan kemudian di bagian akhir tujuan itu tercapai. Thomas sampai pada iman bahwa Yesus itu Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Begitu maksud dari perkataan Thomas. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yusuf. Berarti Injil Yohanes berbeda penulis dengan kitab Wahyu yang biasanya kita diajari bahwa ditulis oleh Yohanes. Apakah statement ini benar? Karena gaya tulisannya juga berbeda. Terima kasih. Saya membuka kitab Wahyu. Memang dalam kitab Wahyu di bagian awal atau ya di bagian bab 1 ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Maka kemudian kitab Wahyu sering disebut sebagai Wahyu kepada Yohanes. Tetapi Yohanes ini berbeda dengan Yohanes
yang menulis Injil dan yang menulis surat-surat Yohanes. Jadi kitab Wahyu ditulis oleh pihak yang berbeda dari penulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes. Begitu. Terima kasih Pak, di chat sudah habis. Silakan. Ada satu masih dari masih ada? saudari Valena Emilia. Ibu, inilah anakmu. Siapakah anak itu? Pertanyaannya itu Pak Jarod. Dalam kisah Yesus di kayu salib, menurut versi Injil Yohanes, Yesus akhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia melihat orang-orang di depannya. Ternyata di situ ada ibunya, Maria, dan ada siapa? Ada muridnya yang terkasih. Maka kepada ibunya, Yesus berkata, inilah anakmu. Dan kepada muridnya yang terkasih, dia berkata, inilah ibumu. Ya, di bab 19 ayat 26 dikatakan di situ, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Maka murid yang dikasihinya inilah yang menjadi sumber dari penulisan Injil Yohanes tadi. Murid yang dikasihinya ini siapa? Nah, tradisi berpandangan murid yang dikasihinya itu ya tidak lain Yohanes itu sendiri. Kita tidak bisa memastikan karena tidak ada statement, tetapi tradisi umumnya berkata begitu. Demikian. Masih ada pertanyaan Pak? Ya. Dari Irene Sandra, Pak Jarod, bolehkah diberikan pencerahan apa perbedaan mendasar antara Injil Sinoptik dengan Injil Yohanes? Perbedaan mendasar, mungkin ini sudah dibahas ketika kita membahas sinoptik ya, ketika ada penjelasan sinoptik itu apa sih. Nah, kenapa disebut Injil sinoptik? Sinopsis, ya, sinoptik itu dari sinopsis. Sinopsis itu kan ringkasan ya, isi cerita. Nah, kenapa disebut Injil sinoptik? Karena Matius, Markus, Yohanes itu kalau dijejerkan, itu pada prinsipnya isinya itu kurang lebih sama. Urut-urutannya sama. Isinya kurang lebih sama. Apa yang ada di Matius seringkali bisa dijumpai di Markus dan Lukas. Begitu juga berganti-gantian, sebaliknya sama. Maka ketiga Injil ini kemudian diberi nama sinoptik. Sinopsis karena garis besarnya sama. Yohanes beda sendiri. Jalan ceritanya berbeda. Tadi perbedaan-perbedaan di bagian awal sudah saya jelaskan. Maka ini membedakan antara Yohanes dengan Injil sinoptik ya. Kalau Anda ingin mencari satu saja yang membedakan Yohanes dengan Injil-Injil sinoptik ya, garis besarnya atau susunan ceritanya itu berbeda. Itu maksudnya. Ada pertanyaan satu lagi dari saudara Avandi Sugiarto. Pak, tolong yang dimaksud dalam Yohanes bab 14 ayat 12. 14-12 ini apa ya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini mungkin nanti akan kita bahas ketika kita bicara tentang kitab kemuliaan ya. Kita akan berbicara wejangan-wejangan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Tapi pada prinsipnya, singkat saja, ini adalah bagian dari pesan terakhir Yesus, wasiat terakhir Yesus ya. Setelah Yesus mencuci, membasuh kaki murid-muridnya, dia memberi mereka wejangan-wejangan, wasiat-wasiat, ya. Karena dia akan segera meninggal, toh. Dia memberi muridnya pegangan-pegangan ya, supaya mereka ketika ditinggal olehnya nanti nggak bubar gitu.
imannya tetap kepada Dia. Maka di sini dia dikatakan di ayat 14 ayat 12, barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Murid-murid ketika ditinggal Yesus nanti, jangan bubar. Harus tetap teguh dalam iman, apapun yang terjadi. Sebab mereka nanti akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Itu tugas mereka ya, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bahkan mereka akan luar biasa. Yesus memberi semangat, mereka justru akan lebih besar, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena mereka nggak sendirian. Mereka akan selalu didampingi oleh Bapa. Maka Yesus ketika pergi, dia mengirimkan Parakletos, penolong, Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan meneguhkan murid-muridnya, sehingga nanti mereka akan melanjutkan tugas pengutusan Yesus. Itu maksud bab 14 ayat 12. Masih adakah? Ada pertanyaan tentang TB ya, TB. Kitab suci kita, Bapak Ibu sekalian, namanya TB. TB itu terjemahan baru. Dulu, ketika diterjemahkan pertama kali dalam bahasa Indonesia, ketika zaman susah dulu ya, tahun ejaan lama gitu ya, zaman Belanda, bukan Belanda, tapi awal-awal kemerdekaan gitu kali. Itu namanya TL, terjemahan lama. Nah, pada tahun 1970 dibuatlah terjemahan yang lebih baru, namanya TB, terjemahan baru. Ini sudah mengikuti EYD, ejaan yang disempurnakan. TB. Nah, sekarang TB ini kan produksi tahun 74 gitu ya. Dia sudah ketinggalan zaman ya. Bahasanya itu sudah lama, banyak kata yang dahulu akrab, tapi sekarang sudah asing gitu. Maka supaya bisa mengikuti perkembangan bahasa, terjemahan Indonesia juga perlu direvisi, disempurnakan. Maka sekarang, tahun 2023 ini, muncul TB2. TB2 itu namanya, artinya terjemahan baru yang kedua. Itu sudah beredar. Jadi silakan Anda cari kitab sucinya yang versi TB2. TB2 ini memperbarui beberapa hal ya, kata-kata Indonesia yang sudah nggak asing, yang sudah nggak dikenal lagi itu diganti ya. Beberapa terjemahan yang dirasa kurang tepat itu diperbaiki. Jadi silakan cari versi yang baru TB2. Tapi karena kita belum banyak yang punya TB2 ya, sementara kita masih pakai yang TB1 saja. Itu. Ini TB2, TB dan TB2 itu apakah untuk kitab suci Katolik ataukah ada suatu konsorsium untuk ke seluruh gereja Kristen dan Katolik? Ini semua seperti TB1. Jadi kitab suci kita itu selalu antara kerjasama LBI dan LAI, Kristen dan Katolik. Kita punya kitab suci bersama. Ini seringkali orang Katolik bertanya-tanya, kok kita nggak punya terjemahan Katolik sendiri? Nggak usah. Kita justru luar biasa. Ini tidak terjadi di luar negeri. Di Indonesia, Katolik dan Protestan bisa kerjasama dan menghasilkan terjemahan bersama. Terjemahan ini bukan terjemahan Protestan loh. Kitab suci kita ini, ahli-ahli Katolik juga terlibat di situ. Jadi ini bukan terjemahan salah satu denominasi, tapi betul-betul terjemahan bersama. Bukti Roh Kudus betul-betul berkarya, sehingga antara Katolik dan Protestan bisa bekerja sama. Di luar negeri Katolik dan Protestan berkelahi, di Indonesia bekerja sama. Jadi ini sesuatu yang justru harus disyukuri ya. Tapi untuk yang deuterokanonikanya hanya dikerjakan oleh tim Katolik? Tidak, deuterokanonika juga dikerjakan oleh Protestan juga. Tim kok Protestan. Mau mereka? Loh, mereka kan tidak percaya. Mereka mengatakan itu bukan kitab suci. Nah, ini salahnya ya. Pertama-tama harus diingat bahwa menurut teman-teman dari Protestan, kitab-kitab deuterokanonika, meskipun bukan kitab suci, adalah kitab yang baik untuk dibaca. Baik untuk dibaca, tapi bukan kitab suci. Baik untuk dibaca. Mereka tetap menghargai deuterokanonika. Hanya menurut mereka bukan kitab suci. Nah, karena itu, antara mereka dengan kita itu saling respect. Mereka mau
terlibat dalam penerjemahan Deuterokanonika. Ya, itu. Oke, Hebat deh. Terima kita kasih. balik ke Yohanes, silahkan kalau ada.